أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة نار. معاشر الإخوة والأحبة rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang semoga kita senantiasa dirahmati wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan olehnya taufik, kemudahan untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Dan sesuatu yang mungkin harus kita selalu ingat sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa bersyukur itu dapat menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekaligus bersyukur itu dapat menjadi perisai yang menghalangi kita dari ancaman, siksaan, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, di dalam sebuah ayat yang mungkin sudah sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mensyukuri atau bersyukur, maka aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan menambah nikmat tersebut. Akan tapi manakala kalian kufur, maka sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, azabku sangatlah pedih. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa kalian dengan azabnya jika kalian bersyukur, beriman. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, semoga salawat dan salam senantiasa terus tersampaikan kepada An-Nabiyil Ummi, Nabi Al-Ummi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buta huruf, Ar-Rasulil Mujtaba, Rasul yang terpilih, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salam dan salawat ini, jamaah sekalian, tersampaikan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa mengikuti tuntunan atau ajaran yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, ma'asyara al-muslimina rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sadari, jamaah sekalian, waktu ini terus berjalan. Hari berganti hari. Demikian pula dengan bulan dan tahun. Dan di antara yang pantas
untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita semua jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa dengan berjalannya waktu ini, beriringan waktu ini jamaah sekalian, berarti jarak kita dengan Rasulullah SAW itu semakin menjauh. Lorong-lorong waktu itu jamaah sekalian begitu jauh. Tapi satu yang perlu kita syukuri jamaah sekalian, bahwa kita semua alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Rasulullah SAW. Meskipun jarak kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah begitu jauhnya jamaah sekalian, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini harus yang kita syukuri jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap kali kita mengucapkan dua kalimat, kita mendengarkan azan dikumandangkan, atau setiap kali kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan setiap kali kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW, ada satu hal yang semestinya kita bersama jamaah sekalian. Apa itu? Sallallahu Alaihi Wasallam, indah yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian, yaitu diutusnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim min ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dengan diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka. Artinya dari kalangan kita manusia biasa jemaah sekalian. Yatlu 'alaihim min ayatihi, dan rasul tersebut jemaah sekalian membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan rasul tersebut jemaah sekalian menuntun mereka untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut jamaah sekalian mengajarkan kepada mereka al-kitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah. Apa itu al-hikmah? Qala al-ulama'u al-hikmatu hiya sunnah, dan sunnah. Siapa rasul tersebut jamaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, menjelaskan kepada kita awalnya bahwa apa? Allah telah dengan apa? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jemaah sekalian bukan rahmat hanya kepada kita saja tetapi apa? Lil alamin, untuk segenap alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau ditutus wahai Muhammad kecuali untuk apa? Bagi seluruh alam semesta. Jadi kata para ulama jamaah sekalian, inilah di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul sebelum beliau. Kalau rasul-rasul sebelum beliau jamaah sekalian Allah utus untuk kaumnya saja. Akan tetapi Rasulullah SAW itu risalahnya berlaku untuk seluruh alam semesta. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya? Kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dulu para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya saja. Wa ana bu'itsu ila ahmar wa aswad. Sedangkan aku kata Rasulullah diutus untuk yang merah dan untuk yang aswad. Apa aswad? Hitam. Artinya Rasulullah SAW diutus untuk segenap manusia, rahmatan lil alamin. Inilah ya Nabi kita yang mulia jamaah sekalian, yang memiliki banyak keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad ja'akum rasulun
min anfusikum, telah datang kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, manusia biasa. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Perhatikan jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasul itu merasa susah, merasa berat terhadap apa yang menimpa umatnya. Jadi apa saja yang menimpa kita jemaah sekalian, kesulitan, kepayahan, kesusahan, Rasulullah SAW juga merasakannya. Ini karena apa jemaah sekalian? Kasihnya beliau kepada kita semua, sayangnya beliau kepada kita semua, cintanya beliau kepada kita semua. Harisun 'alaikum. Dan beliau SAW semangat untuk memberikan yang paling terbaik untuk siapa? 'Alaikum, untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau SAW bersama orang-orang yang beriman itu berkasih sayang. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ini muqaddimah bagi muhadharah kita pada malam hari ini jamaah sekalian, karena setelah kita mempelajari atau membahas pokok yang pertama, ada yang masih ingat apa itu pokok yang pertama? Ma'rifatu al-'abdi, ya Allah. Apa pokok yang pertama jemaah sekalian dari kitab Ushulul Tsalatsa? Al-aslul awwal. Ma'rifatu al-'abdi mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal ad-din, agama. Kemudian yang ketiga apa jemaah? Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekarang jemaah sekalian sudah di apa? Ujung-ujungnya kitab ini jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua jemaah sekalian untuk terus mengambil faedah dari matan yang agung ini, matan al-Ushulul Tsalatsa. Jadi insyaallah taala jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas pokok yang terakhir dari kitab ini, yaitu ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting jemaah. Walaupun beliau di sini jemaah sekalian tidak mendetailkan penjelasannya tentang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi secara garis besar beliau telah bawakan di dalam kitabnya jemaah kaum muslimin. Sekali lagi ini penting bagi kita semua jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, untuk kita mengenal Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa mencontoh beliau jemaah, supaya kita bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menjamin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada figur yang terbaik, suri tauladan yang terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan hasanah yang baik. Jadi kalau kita ingin mencari figur jamaah sekalian, jangan jauh-jauh. Kalau kita ingin mencari tauladan jamaah sekalian, panutan, jangan jauh-jauh. Ikuti siapa? Contohi siapa? Rasulullah. Di dalam aspek kehidupan kita jamaah sekalian, contohi beliau jamaah. Beliau adalah panutan kita. Di dalam ibadah kita, di dalam akidah kita, di dalam muamalah kita, di dalam pergaulan kita, bahkan subhanallah di dalam cara beliau makan, cara beliau berjalan, cara beliau berpakaian, cara beliau minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Jadi tidak mungkin jamaah sekalian kita dapat mencontohi beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita kalau tidak kita mengenal sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pepatah itu? Tak kenal maka tak sah. Dengan kita mempelajari insyaallah taala sirah beliau, perjalanan beliau, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ini jamaah sekalian, maka insyaallah taala semoga rasa cinta kita kepada beliau itu semakin apa? Semakin kuat. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya apa? Itu hukumnya apa? Wajib. Subhanallah. Sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau membawakan satu bab di sana jamaah sekalian yang beliau namai dengan apa? Mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada lebih dari kecintaan istri manusia. Dan di dalam bab tersebut sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna
waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Jangan antum pertama itu apa? Walidihi wa walidihi. Yang pertama itu pendek, yang kedua itu wa-nya apa? Ada alif. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan kalian. Sampai aku, kata Rasulullah SAW, menjadi orang yang paling dia cintai dari anaknya, orang tuanya, seluruh manusia. Allah. Perhatikan ini jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan ada sebuah riwayat jemaah sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hisham. Beliau pernah mengatakan bahwa kami pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Jadi bersama sahabat-sahabat yang lain. Dan saat itu Rasulullah SAW memegang tangan siapa? Ada yang tahu hadis ini? Tangan siapa? Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memegang tangan Umar ibn al-Khattab. Subhanallah jamaah sekalian. Perhatikan ini. Karena ya antum tahulah ketika ada orang yang kita cintai, yang kita segani jamaah sekalian pegang tangan kita, berbunga-bunga hati itu sama jamaah. Nah, saking bunganya, berbunga-bunganya hati Umar jamaah sekalian, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La, walladhi nafsi biyadihi. Belum wahai Umar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Sampai aku adalah orang yang paling engkau cintai dari dirimu sendiri. Apa kata Umar? Fa innahu al-an. Sekarang wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai meskipun dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, imanmu sempurna. Jadi ikhwan, ini prinsip kita jemaah. Sekali lagi ini prinsip kita. Mungkin terkadang kita lupa lalai jemaah sekalian bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada manusia yang lain. Melebihi kecintaan kita kepada istri kita. Abu Rehan, kalau misal ada ibu, bapak antum, istri antum memerintahkan kepada antum suatu perbuatan yang mana perbuatan itu bertabrakan dengan perintah Rasulullah SAW, mana yang antum ikuti? Mana yang antum ikuti, Abu Rehan? Baik, kalau istri antum misalkan Abu Rehan melarang antum itu jangan. Allah musta'an. Jadi inilah ikhwan konsekuensi. Allah. Afwan. Konsekuensi menyuruh kita untuk apa? Mencukur ini jamaah. Katanya mungkin kurang. Kita di dalam hadis yang sahih, a'ful liha, panjangkan ini, wa anhaqu syawarib, potong kumis. Sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Maka insyaallah taala ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada malam hari ini jemaah kita akan membaca pokok yang ketiga dari kitab Matan Al-Usul Tsalatsa. Pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa
Jadi kata beliau Muhammad wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Jadi kata beliau jamaah sekalian, Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu anak dari siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin ahsantum wa Hashimun min Quraisy. Jadi Rasulullah SAW nasabnya jamaah sekalian ternyata apa? Dari suku Quraisy. Dan kita tahu jamaah sekalian suku Quraisy itu adalah di antara suku yang paling mulia jarur nasabnya dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu semuanya adalah keturunan Nabi Ismail. Pokok dari bangsa Arab itu jamaah sekalian ada dua. Ada namanya Qahtan, ada namanya Adnan. Qahtan, Adnan. Dan Qahtan, Adnan ini memiliki keturunan. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, Rasulullah SAW berasal dari nasab yang mulia dari bangsa Arab. Kalau antum ditanya jemaah, kenapa Rasulullah SAW tidak dijadikan berasal dari bangsa Indonesia, bangsa selain bangsa Arab? Bagaimana antum menjawabnya? Yallah. Kehendak Allah. Ahsanta Pak Furqan. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau apa lagi kita ikhwan? Sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sini ikhwan, orang-orang Banu Israel itu iri, dengki kepada kita jamaah sekalian, khususnya kepada bangsa Arab. Kenapa jamaah? Karena ternyata Nabi terakhir itu bukan dari mereka Banu Israel, tapi Banu Ismail. Kita tahu jamaah sekalian, semua Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu berasal dari mana? Banu Israel. Tapi ternyata muncul Nabi terakhir itu dari makanya mereka iri, dengki jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita ditanya kenapa Rasulullah SAW itu diutus dari bangsa Arab, kenapa tidak dari bangsa kita Indonesia? Maka jawaban yang pertama jamaah sekalian, yang mengutus Nabi itu siapa? Allah. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya dari bangsa yang ia kehendaki. Kemudian yang kedua kata para ulama, kenapa jamaah sekalian? Karena saat itu bangsa Arab jamaah sekalian jauh dari namanya apa? Tauhid. Nah, jadi mereka hidup dengan apa? Kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan mereka jamaah sekalian dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jamaah sekalian ini Arab saja, Arab melulu katanya jamaah sekalian. Nah, baik, kita mau apa lagi jamaah sekalian? Nabi kita dari apa? Dari mana? Bangsa Arab. Al-Qur'an berbahasa apa? Hadis berbahasa apa? Nah, jadi ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain, sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan siapa? Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail dari siapa? Nabi Ibrahim. Faham insyaallah jemaah? Faham insyaallah? Baik. Dan yang perlu kita ketahui jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama selain dari nama Muhammad. Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Kemudian di antara nama Muhammad, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa jemaah? Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di antara nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa jemaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, li khamsatu asma. Saya memiliki 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadun wa ana al-Hashir. Apa namanya jemaah sekalian? Al-Hashir.
Apa itu al-hasyir? Jadi Rasulullah SAW nanti kata beliau SAW, manusia itu akan dikumpulkan di atas jejak beliau. Makanya beliau dinamakan al-hasyir dari kata hasyara. Kemudian kata beliau apa? Wa anal mahi, penghapus. Apa yang dimaksud dengan penghapus di sini jemaah sekalian? Yamhullahu bi al-kufur. Dengan perantaraku kata Rasulullah, Allah menghapus apa? Kekufuran. Al-hasyir, al-mahi, al-aqib. Apa itu al-aqib maknanya? Aywa, yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah berapa tadi jemaah? 5. Muhammad, Ahmad, al-hasyir, al-mahi, al-aqib. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara nama beliau jamaah sekalian, Nabiyyu ar-rahmati wat taubah. Nabiyyu ar-rahmati wat taubah. Nabi rahmat dan Nabi taubat. Di antara juga nama beliau jamaah sekalian al-muqaffa. Muqaffa. Artinya apa? Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sama dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Tauhid, syirik. Di antara nama beliau jamaah sekalian al-mutawakkil. Di antara nama beliau jamaah sekalian Abul Qasim. Apa kata Rasulullah? Sammu bismi. Terserah kalian mau namakan dengan nama saya, silahkan. Wala takannu bi kunyati, tapi jangan kalian menamakan kunyah kalian dengan kunyah saya. Siapa nama kunyah beliau? Abul Qasim. Nah, jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk menamakan kunyah kita jamaah sekalian dengan Al-Qasim. Jadi berapa tadi nama Rasulullah SAW? Muhammad, Ahmad, Al-Hasyir, Al-Mahi, Al-Aqib, Nabiyyu Taubati war Rahmah, Al-Muqaffa, Al-Mutawakkil, Abul Qasim. 10, ha? 9. Tapi subhanallah, kata para ulama jamaah sekalian, nama Nabi Muhammad SAW itu seperti Asma Al-Husna. Berapa? 99. Ada yang mengatakan nama Nabi kita Muhammad SAW itu sampai 70. Ada yang mengatakan nama Nabi kita SAW itu sampai 200 nama. Masya Allah, banyak sekali jemaah. Nah, inilah nama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan kapan? Nah, tanggalnya dulu baru tahun. Nah, antum pengen mudah-mudahnya. Ayo 12 Rabiul Awal. Sebagian para ulama mengatakan apa? 9, 8, 10. Nah, Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Baik, antum hitung jamaah sekalian. Tahun gajah itu sebelum hijrah itu berapa tahun? Ya Allah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah berapa? 53 tahun. Ahsan. 53 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan tahun gajah itu insyaallah taala antum tahu kenapa dinamakan dengan tahun gajah, ikhwan, ha? Nah. Jadi saat itu Abraha melihat banyak orang Arab itu menziarahi Ka'bah yang ada di Mekah, yang mereka mengagungkan Ka'bah. Akhirnya dia apa jemaah? Membuat tandingan, membuat bangunan sebagai tandingan Ka'bah yang ada di Mekah. Abraha. Orang-orang Arab mendengar bahwa Abraha ini membangun tandingan atau Ka'bah yang kedua jemaah sekalian. Ada salah seorang di antara mereka dari suku Quraisy yang mendatangi siapa? Abraha. Di mana? Di Yaman. Nah, kemudian dia apa jemaah sekalian? Mengotori dengan apa? Dengan kotoran. Akhirnya Abraha tahu tentang itu jemaah sekalian, lalu dia apa? Marah besar dan dia bersumpah jemaah sekalian akan menghancurkan Ka'bah yang ada di kota di kota Mekah. Jangan antum. Nah, di kota Mekah jemaah sekalian. Nah, kemudian ya singkat ceritanya jemaah sekalian ketika pasukan gajah itu
Tiba di kota di kota Mekah, ternyata orang-orang Quraisy jamaah sekalian, orang-orang Mekah sudah pada lari semua. Karena dulunya mereka melihat jamaah sekalian pasukan yang sangat banyak. Kemudian di tengah-tengah mereka ada apalah? Kelompok gajah. Siapa yang bertemu dengan mereka jamaah sekalian? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Baik, apakah Abdul Muttalib ingin melawan mereka? Apa yang diinginkan sama Abdul Muttalib? Minta onta. Jadi sebelumnya jamaah sekalian, onta-ontanya Abdul Muttalib, kambing-kambingnya ini dirampas, diambil oleh Abrah dan kelompoknya jamaah sekalian. Disebutkan di sebuah riwayat, onta tersebut berjumlah ratusan onta. Akhirnya Abdul Muttalib datang kepada Abraha, ingin mengambil kembali apa? Onta yang dirampas itu jamaah sekalian. Apa kata Abdul Muttalib? Ana malikul ibil. Ini ucapan yang masyhur dari Abdul Muttalib. Ana malikul ibil, saya yang punya onta yang kalian ambil itu. Walil baiti rabbun yahmi. Sedangkan ini Ka'bah ini ada Rabb yang akan menjaganya. Heran Abraha jamaah. Ini tiba-tiba datang, dia kira ini dia ingin melawan jamaah sekalian. Nah, melawan. Tapi apa? Ternyata dia ingin mengambil ontanya kembali. Akhirnya jamaah sekalian, singkat cerita, tidak lama setelah itu jamaah sekalian terjadi kejadian luar biasa. Apa itu? Tiba-tiba gajah itu jamaah sekalian semuanya pada duduk, tidak mau maju. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Fil, mengirim apa? Burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil, yang mana mereka membawa batu yang sudah dipanaskan dari api neraka, tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi mereka semua jamaah sekalian hancur lebur seperti apa kata Allah? Ka'asfin ma'kul. Ini perhatikan jamaah sekalian kalau kita baca surat Al-Fil, ya, bukan ma'kul, akan tetapi apa? Ma'kul pakai ham, ka'asfin ma'kul. Nah, hamzah bukan ain. Yang pertama ain, yang kedua apa? Hamzah. Maka dengan inilah jamaah sekalian tahun itu disebut dengan tahun gajah. Dan Rasulullah SAW dilahirkan setelah kejadian tersebut berapa lama? Setahun? 2 tahun? Tidak mungkin lah kalau setahun jamaah sekalian. Berarti bukan tahun gajah Rasulullah SAW dilahirkan. Berapa bulan? 2 bulan. Disebutkan oleh para ulama 2 bulan setelah kejadian tersebut. Wallahu taala alam. Dan subhanallah jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, disebutkan di dalam sebuah riwayat, ibunya, siapa ibunya? Aminah bintu siapa? Bintu siapa jemaah? Bintu, ya Allah. Ustaz Rahmat masih ngajar kajian sirah. Ya Allah, lupa. Bintu Wahab. Bintu Wahab. Kata Aminah bintu Wahab jamaah sekalian, ketika saya melahirkan, mengeluarkan ya Muhammad ini dari janinku, saya melihat ada cahaya yang keluar. Mohon maaf jamaah sekalian dari kemaluannya, yang apa cahaya itu jamaah sekalian menerangi istana-istana Kisra yang ada di Yaman. Bayangkan itu, Mekah cahayanya bisa menerangi istana-istana yang ada di Yaman. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW kita tahu jamaah sekalian, beliau dilahirkan tanpa ada bapak. Artinya bapaknya sudah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Kapan beliau meninggal dunia jamaah sekalian? Bapaknya ini, kata para ulama, ketika Rasulullah SAW berumur di janin ibunya 2 bulan, atau di riwayat yang lain 7 bulan. Perhatikan ini jamaah sekalian, 2 bulan atau 7 bulan. Dan tidak lama setelah itu jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ia masih kecil, ibunya juga meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW hidup sebatang yatim jamaah sekalian. Ketika kita ditanya jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang yang paling ia cintai ini yatim? Ada yang tahu jawabannya? Karena anak kecil itu jemaah, biasanya dia akan tumbuh di atas kebudayaan siapa? Orang tuanya.
Dan kebudayaan masyarakat Quraisy saat itu jamaah sekalian di atas tauhid atau di atas syirik? Kental dengan kesyirikan jamaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan yatim semenjak dia kecil. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan jamaah sekalian saat Mekah pada saat itu musim kemarau, kering. Maka akhirnya ibundanya Aminah bintu Wahab ini mencari orang yang bisa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditemuilah orangnya jamaah sekalian, siapa dia? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Dan kata para ulama jamaah sekalian, sebelum beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah ini jamaah sekalian, beliau disusui oleh siapa? Thuwaibah. Budaknya siapa? Abu Lahab. Dan Thuwaibah ini jamaah sekalian, sebelum dia menyusui Rasulullah, dia juga telah menyusui siapa? Hamzah. Jadi Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saudara sesepuan Rasulullah sallallahu alaihi dari siapa? Thuwaibah. Setelah itu siapa yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Halimah. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah adzan. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, beliau diambil oleh siapa tadi? Halimah Sa'diyah. Saat beliau umur berapa tahun? Yalah, kita murojaah sekarang jemaah. Berapa tahun? 0 tahun. Disebutkan jemaah sekalian beliau diambil di umur setahun lebih. Nah, disebutkan juga baru beberapa bulan sudah diambil oleh siapa? Halimah. Taib. Subhanallah jemaah sekalian, ketika beliau dibawa oleh Halimah ke kampungnya Banu Sa'ad, ada kejadian luar biasa jemaah. Apa itu? Kambing-kambing yang dulunya kurus itu jemaah, ketika Rasulullah SAW sudah sampai di sana, tiba-tiba langsung gemuk. Tanaman-tanaman yang tanahnya dulu kering itu jemaah sekalian, pada saat itu juga
langsung hijau. Subhanallah. Berkah siapa? Keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Dan ketika beliau SAW berumur 4 tahun, Pak Mel, ketika beliau bermain bersama kawan sebayanya, teman-temannya, teman-teman kecilnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim siapa? Jibril. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, jemaah sekalian, dikirim itu 2 malaikat yang berwarna putih. Kemudian 2 malaikat ini, jemaah sekalian, mendatangi Rasulullah SAW. Salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, apakah ini anaknya? Sekalian dibawa, kemudian dia belah dadanya. Teman-temannya jemaah yang melihat kejadian ini lari, takut, kabur. Nah, Rasulullah SAW dibelah dadanya jemaah sekalian, kemudian diambil jantungnya, dibersihkan khot syaitan. Kotoran syaitan itu jemaah sekalian dibersihkan. Kemudian ditaruh lagi jemaah sekalian di perutnya. Anak-anak yang kabur tadi jemaah sekalian, ada di antara mereka melapor kepada siapa? Halimah langsung pergi mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW sedang berdiri, santai. Apa kata Halimah? Madza bika? Ada apa denganmu wahai anak? Tidak ada apa-apa. Hanya saja tadi ada orang yang membawaku kemudian dibelah dadaku. Subhanallah. Halimah melihat perutnya jemaah sekalian, ternyata ada bekasnya. Langsung Halimah jemaah sekalian takut terjadi apa-apa sama anak ini, jemaah sekalian dikembalikan lagi ke ibunya. Siapa ibunya tadi? Aminah bintu Wahab. Nah, ingat saja Pak Wahab, ha? Nah, Aminah bintu Wahab. Nah, kemudian singkat ceritanya jemaah sekalian, ibunya ini Aminah membawa Rasulullah SAW ke kota Madinah. Untuk apa? Menziarahi saudara-saudaranya, paman-paman yang ada di sana. Setelah mereka tinggal di sana kurang lebih 1 bulan jemaah sekalian, mereka pulang ke kota Mekah. Di tengah perjalanan jemaah sekalian, ibunya apa? Naam, sakit. Tambah parah sakitnya jemaah sekalian, akhirnya dia meninggal dunia di tempat yang bernama Al-Abwa. Naam, di tempat yang bernama apa? Wilayah yang bernama Al-Abwa, antara Madinah dan Mekah. Di sini terjadi khilaf bainal ulama, di antara para ulama kita ikhwan. Apakah orang tua Rasulullah SAW itu di neraka atau tidak? Khilaf bainal ulama. Tapi kalau kita merujuk, melihat hadis-hadis yang sahih jemaah sekalian, bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasannya orang tua Rasulullah SAW di mana? Di neraka. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis pernah didatangi oleh seorang sahabat. Disebutkan di hadis yang lain didatangi oleh seorang Yahudi. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Aina abi?" Di mana bapakku? Kata Rasulullah SAW, "Abuka finnar." Bapakmu di neraka. Akhirnya dia sedih jemaah sekalian. Kemudian dia ingin pergi. Sebelum dia pergi jemaah sekalian, kembali dia dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakmu supaya dia tidak larut dalam kesedihannya jemaah sekalian. Di dalam hadis yang lainnya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW melewati wilayah apa tadi? Tempat ibunya dimakamkan, dikuburkan, Al-Abwa. Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muslim. Meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi makam ibunya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan beliau untuk menziarahi makam ibunya. Ketika Rasulullah SAW berada di sana jemaah sekalian, Rasulullah SAW meminta izin lagi kepada Allah agar ia dapat meminta ampun untuk ibunya. Apakah Allah mengizinkannya? Tidak mengizinkannya. Kata para ulama, di antaranya Abu Dawud di dalam kitab Aunul Ma'bud, li'annaha, kenapa tidak diizinkan oleh Allah? Li'annaha kafirah, karena dia kafir. Wal istighfaru lil kafirina la yajuz, dan meminta ampun untuk orang-orang kafir itu tidak boleh. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, tidak boleh kita meminta ampun untuk orang-orang kafir. Jadi apa jemaah sekalian kesimpulannya? Ahlus sunnah wal jamaah menyimpulkan dari hadis-hadis yang sahih tadi jemaah sekalian, bahwa orang tua Rasulullah SAW di mana? Di neraka. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, kurang beradab sekali antum ini kepada Rasulullah SAW, antum telah merendahkan jati diri Rasulullah SAW. Tapi kita katakan, yang mengatakan, yang menjelaskan demikian siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanyakan kepadanya, Nabi Ibrahim di mana bapaknya? Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Azar itu bapaknya, pamannya. Tapi pamannya di mana? Neraka. Nabi Nuh anaknya di mana? Istrinya di mana? Nabi Lut istrinya di mana? Ada dalilnya? Ada buktinya? Jadi ikhwan, di sini juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa dekatnya nasab seseorang dengan Rasulullah SAW itu bukan sebagai jaminan dia masuk apa? Surga. Perhatikan ini jemaah sekalian. Nah, kan banyak sekarang yang menjual itu. Nah, jadi yang memasukkan seseorang ke dalam surga, menjauhkan seseorang dari neraka itu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan tadi jamaah sekalian, setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh ibunya, ditinggal wafat oleh ibunya, beliau diasuh oleh siapa? Kaifa pamannya? Kakaknya dulu, Abdul Muttalib. Dan kita tahu Abdul Muttalib begitu sayangnya kepada Rasulullah SAW. Tapi sayangnya jamaah sekalian, beliau hanya merawat Rasulullah SAW, mengasuh Rasulullah berapa tahun? 2 tahun. Jadi disebutkan bahwasanya ya Abdul Muttalib itu wafat saat Rasulullah SAW berusia berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Setelah Abdul Muttalib, siapa yang mengasuh Rasulullah? Pamannya Abu Talib. Baik, kalau kita tanya ikhwan, jemaah, siapa saja nama anak dari Abu Talib? Ja'far, Ali. Siapa sepupu Rasulullah? Ali, Ja'far, Ali. Paling gampang jemaah. Siapa? Paling gampang siapa? Anta Abu Syafiq, sah? Nama anak antum siapa? Syafiq. Berarti Abu Talib nama anaknya? Talib. Nah, Talib dulu yang pertama ikhwan, sebelum Ali, sebelum Ja'far. No. Terus itu Aqil, Ummu Hani, Jumana, Rita. Jadi berapa itu? Antum sendiri yang hitung jemaah sekalian. Nah, jadi subhanallah jemaah sekalian, beliau diasuh, dibesarkan oleh Abu Talib. Rasulullah SAW jemaah sekalian, subhanallah, ya beliau hidup atau besar di rumah Abu Talib jemaah sekalian, menjadi orang yang anak yang dewasa, anak yang mandiri, anak yang cerdas. Selama dia hidup bersama Abu Talib jemaah sekalian, beliau tidak pernah menyusahkan Abu Talib. Beliau SAW itu palubis kerja sendiri. Apa pekerjaan Rasulullah? Mengembala kambing. Dan subhanallah jemaah sekalian, para nabi semuanya jemaah sekalian itu pernah mengembala kambing. Nah, profesi mereka jemaah sekalian sebelum dijadikan sebagai nabi apa? Penggembala kambing. Kata Rasulullah SAW, "Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dia apa? Pernah mengembala kambing. Nah, kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi-nabinya seorang penggembala kambing? Jemaah sekalian, karena kambing itu adalah binatang surga. Dari Ibnu Umar kata Rasulullah SAW, "Asyatu dawabul jannah." Kambing itu adalah binatang surga. Makanya kalau antum ya dibilang kambing misalkan karena ada ini jemaah sekalian, jangan antum sakit hati. Senang jemaah. Harusnya kita senang jemaah sekalian. Karena apa? Binatang surga. Bahkan subhanallah di dalam hadis yang lainnya jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, "Ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah." Peliharalah kambing. Jangan antum meremehkan kambing itu jemaah sekalian. Karena apa? Di dalam kambing tersebut ada keberkahan. Jadi hewan yang berkah itu apa? Kambing. Dan di antara hikmah yang lainnya jemaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan para nabi itu penggembala kambing sebelum mereka diutus menjadi nabi? Karena kambing itu jemaah sekalian, ya di antara hewan yang sulit diatur. Nah, jadi mereka dilatih kesabarannya jemaah sekalian. Dilatih jiwa kepemimpinannya. Nah,
Karena kambing itu sulit diatur, butuh kesabaran, butuh kita terus menjaga emosi kita jamaah sekalian. Makanya orang-orang yang Masya Allah ini pengembala kambing jamaah sekalian, orang-orang yang sabar kelihatannya jamaah. Nah, orang-orang yang tahan emosinya, nah bagus. Dan ini sifat-sifat ini dibutuhkan seorang nabi. Fahimtum jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beliau tidak pernah menyusahkan Abu Talib, ya. Akan tetapi beliau apa? Mandiri jamaah sekalian, mencari nafkah sendiri, mencari uang sendiri. Makanya jamaah sekalian di dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kalau tidak salah jamaah sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi bersama Abu Talib ke mana? Ke Syam. Untuk apa? Berdagang. Di tengah perjalanan mereka jamaah sekalian di Busra, mereka bertemu dengan seorang apa? Pendeta yang bernama apa? Bahira, bukan Buhaira. Buhaira itu danau. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya Buhaira itu danau. Bahira. Nah, pendeta ini heran jamaah sekalian. Banyak kafilah-kafilah yang berjalan pulang pergi jamaah sekalian, tapi kok ini beda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena apa? Kafilah sekalian mereka selalu dinaungi oleh awan. Setiap kali mereka berhenti, awannya juga berhenti. Akhirnya dia periksa jamaah sekalian, dia lihat, oh ternyata ada di sana pemuda. Dan dia katakan pendeta ini, oh inilah nabi nanti yang terakhir itu. Makanya dia berpesan kepada Abu Talib dan rombongan-rombongan yang lainnya apa? Ada Rasulullah Rabbil Alamin, yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini adalah penghulunya segenap alam semesta. Ini adalah Rasulnya Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta, dan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi baik. Jadi jiwa bisnisnya, jiwa usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdidik ketika bersama Abu Talib. Makanya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha jamaah sekalian yang mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Ya, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus bisnisnya. Ketika umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun itu? Nah, belum 25 tahun. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun, baru dia jatuh cinta. Bagaimana tidak jatuh cinta jamaah sekalian? Masya Allah, tampan luar biasa, akhlak luar biasa, tapi mungkin kurangnya cuma satu. Apa? Tidak banyak duit. Tidak sebanyak uang yang dimiliki oleh Khadijah. Akhirnya Khadijah jatuh cinta jamaah sekalian. Nah, Khadijah kapan dia menikah dengan Rasul? 40 tahun. Itu riwayat yang masyhur, yang tersebar jamaah sekalian. Padahal itu riwayatnya lemah. 40 tahun itu jamaah sekalian yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, riwayat yang lebih kuat dari yang 40 tahun itu jamaah sekalian, umur Khadijah ketika dia menikah dengan Rasulullah itu 28 tahun. Jadi bedanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Nah, 3 tahun. Dan subhanallah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pilih Rasulnya untuk menikahi sahabat. Oh, Masya Allah. Nah, cantiknya jangan ditanya, kedudukan sosialnya jangan ditanya, kayanya jangan ditanya. Allah, lengkap sudah, paket lengkap. Nah, subhanallah. Contohnya saja jamaah sekalian ketika apa? Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama. Jadi ketika Rasulullah SAW mendekati umur 40 tahun, beliau SAW itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suka menyendiri, khala. Dan menyendirinya Rasulullah SAW di mana? Nah, Gua Hira. Jadi Rasulullah SAW bermalam di sana jamaah sekalian beberapa malam. Nah, setelah bekalnya habis, beliau kembali ke rumahnya, ambil bekal, kemudian kembali ke Gua Hira. Itu sering itu jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum ajmain, sampai Allah menurunkan siapa? Jibril alaihi salam. Ketika dia melihat Jibril, kaget, takut. Ada orang seperti besar. Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, "Iqra", baca. Apa kata Rasulullah? "Ma ana biqari", saya tidak bisa baca.
Artinya subhanallah jamaah sekalian, Rasul kita Muhammad SAW itu buta tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan dia buta huruf jamaah? Aiyah dari tulisan Rasulullah SAW sendiri. Ini bukti yang agung jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika Rasulullah SAW disuruh baca, Rasulullah bilang tidak bisa baca. Akhirnya Rasulullah SAW dihimpit jamaah sekalian sampai beliau kesusahan katanya. Hatta balaghaniyal juhud. Susah lepas. Kemudian Jibril setelah itu melepas lagi beliau SAW, disuruh lagi baca, tidak bisa baca. Kesusahan, kemudian dilepas lagi sampai 3 kali jamaah sekalian. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra alladzi 'allamal insana. Beliau ketakutan dari ke rumah siapa? Khadijah. Apa katanya kepada Khadijah? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kira-kira jamaah sekalian, ya bahasa kita apa sih? Tempara, ha? Tempara, panik jamaah sekalian. Nah, kira-kira Khadijah melihat suaminya yang tercinta jamaah sekalian, panik begitu, dia panik juga. Kebanyakan kita seperti itu kan jamaah. Ketika anak kita misalkan ada terjadi sesuatu pada anak, woi sudah. Jangan, tenangkan dulu jamaah sekalian sampai dia tenang. Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Rasulullah tenang, ditanya, "Ada apa denganmu? Kenapa denganmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? "Oh, sebentar lagi saya akan mati, sebentar lagi saya akan gila." Seterusnya. Apa kata Khadijah jamaah sekalian? "Kalla." Sama sekali tidak. Engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara engkau suka menyambung tali silaturahmi, suka membantu orang yang susah, suka memuliakan tamu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dibesarkan jiwanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Khadijah radhiyallahu taala an. Akhirnya setelah itu jamaah sekalian beliau sallallahu alaihi wasallam dibawa ke siapa? Dibawa ke siapa? Waraqah ibn Naufal. Siapa itu Waraqah? Bukan paman. Anak paman Khadijah radhiyallahu taala. Beliau beragama apa? Nasrani, beragama Nasrani, dan dialah yang menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani itu jamaah sekalian ke dalam bahasa Arab. Tapi agamanya Waraqah Nasraninya, Waraqah jamaah sekalian Nasrani yang murni, belum ada konsep Trinitas itu tidak ada. Nah, jadi ketika mereka nyampe ke rumah Waraqah jamaah sekalian, apa kata Khadijah? Dengarkan, wahai anak pamanku, apa yang disampaikan oleh anak saudaramu ini. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya jamaah sekalian. Apa kata Waraqah? Hadzal namus. Ini adalah malaikat alladzi nazzalallahu bi Musa. Ini adalah malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah mengatakan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah orang yang datang yang membawa seperti apa yang engkau bawa kecuali dia akan diusir. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya dia adalah malaikat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu lagi jemaah sekalian dengan malaikat tersebut. Tapi apa? Rasulullah tunggu lama, dia tunggu jemaah sekalian. Jadi ada sebut namanya fatratul wahyi. Tunggu Rasulullah lama jemaah sekalian, sampai mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mungkin tidak ada lagi mungkin malaikat yang datang kepadanya. Akhirnya ketika beliau jemaah sekalian keluar dari rumahnya, tiba-tiba beliau mendengar namanya dipanggil, "Ya Muhammad." Noleh kiri kanan tidak ada orang, depan belakang tidak ada orang. Ternyata apa? Ketika dia nengok kata jemaah sekalian, malaikat yang datang di Gua Hira itu ada di atasnya. Kemudian apa jamaah sekalian? Beliau lari kabur ke rumahnya lagi jamaah sekalian. Kemudian disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir." Dan seterusnya jamaah sekalian. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi itu dengan surat apa? Al-A'la. Diutus menjadi rasul dengan apa? Al-Muddatsir. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan orang yang pertama kali dia dakwahi siapa? Khadijah. Kira-kira Khadijah menolak dakwahnya? Tidak, dia terima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khadijah itu jamaah sekalian adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Itu Khadijah. Sedangkan laki-laki yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar atau Ali?
Anak kecil Ali Rahman, jadi semangat antum. Anak lihat antum dari ngantuk-ngantuk. Nah, tahu jawabannya, semangat sekarang. Yang paling pertama, laki-laki yang pertama kali masuk Islam siapa? Waraqah. Nah, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, Waraqah itu adalah sahabi jemaah. Waraqah itu adalah sahabi dan dia adalah laki-laki yang paling pertama masuk Islam. Walaupun para ulama ya tidak mengatakan dia sahabi, tapi dia masuk Islam. Paham tuh? Tapi pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, Waraqah itu sahabi. Karena apa? Perkataan Waraqah saat Rasulullah datang kepadanya, jamaah sekalian, kalau aku masih muda dan aku masih kuat, maka aku akan menolongmu saat umatmu, kaummu mengusirmu. Dari sinilah para ulama mengambil faedah menyimpulkan bahwasanya Waraqah itu sahabi. Faham kira-kira jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum ajmain? Nah, insyaallah taala jamaah sekalian, perjalanan berikutnya dari perjalanan Rasulullah SAW kita akan bahas di pekan depan insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini jamaah sekalian bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.